Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu lagi dalam Pratikum Cyber Security pada pertemuan ketiga dengan materi pada pertemuan ketiga kita ini dengan judul Network Infrastructure, di mana dosen pengampunya itu pada mata kuliah Cyber Security itu Bapak Rizky Akbar Ramadan, Eskom Mkom CHVI. Nah, baiklah, pada network infrastruktur ini, adapun tipe dari network infrastruktur security atau keamanan dari infrastruktur jaringan, di mana dia itu dapat melakukan access control, melakukan application security, mengamankan sebuah aplikasi, membuat firewall, terus adanya VPN atau virtual private network. Selanjutnya itu ada behavior analytic dan wireless security. Nah, pada praktikum ketiga kita ini, kita menggunakan aplikasi yaitu GNS3 atau GNS3. Apa itu GNS3? GNS3 adalah sebuah aplikasi simulator jaringan berbasis GUI yang didirikan pada tahun 2008. Fungsi dari GNS3 adalah mensimulasikan topologi jaringan yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan jenis simulator lainnya. Sehingga berdasarkan dari penjelasan GNS3 tadi, ataupun GNS3 di atas tadi, kita menarik kesimpulan bahwa GNS3 memiliki fungsi yaitu untuk membangun jaringan, untuk menghubungkan komputer-komputer virtual tersebut agar bisa terhubung ke internet. Nah, adapun dari komponen dari GNS3 itu yaitu ada dinamik, yaitu emulator router Cisco maupun Mikrotik, yaitu ada virtualisasi, ada QEMU, VMware, dan VirtualBox. Selanjutnya ada Docker, ada container. Nah, di sini komponen ini adik-adik mungkin bisa dapat bacanya lah ya. Itu sangat banyak penjelasan terkait GNS3 itu di Google. Nah, berikut ini merupakan tampilan dari GNS3. Selanjutnya ini merupakan tampilan terminal dari GNS3. Di sini kita akan mengkonfigurasikan. Nah, pada praktikum kali ini kita membutuhkan alat yang perlu diinstal itu yaitu GNS3, yaitu dapat di-download di Google. Yang kemudian kedua itu adalah Mikrotik OS CHR, itu dapat download juga di Google. Kemudian Winbox pada Windows 10. Nah, baiklah, selanjutnya adik-adik harus mendownload software GNS3 di websitenya, di mana gns3.com. Kemudian adik-adik download sesuai dengan sistem operasi yang adik pakai. Di sini abang menggunakan Windows. Kemudian tidak lupa juga kita harus mendownload GNS3 di virtual machine. Gunanya itu nanti yang pada virtual machine itu berguna sebagai server, sedangkan pada yang di sistem operasi ini kita gunakan sebagai client saja. Selanjutnya kita pilih download GNS3 virtual machine. Nah, di sini kita sesuaikan dengan virtual machine yang kita pakai. Di sini abang menggunakan VirtualBox, kemudian abang menggunakan VirtualBox. Nah, selanjutnya setelah selesai mendownload, kita akan menuju ke proses instalasi dari GNS3 itu sendiri. Nah, baiklah, selanjutnya kita masuk ke proses instalasi dari GNS3. Di mana kita akan menjalankan dari yang telah kita download tadi, GNS3 yang telah kita download tadi. Kita klik, kemudian kita klik next, kita agree, kita next. Nah, di sini kita pilih GNS3-nya desktop aja, karena nanti yang GNS3 VM kan telah kita download tadi, yang itu sebagai server tadi. Kemudian kita klik next, kemudian next, kita tunggu sampai selesai. Nah, berikut telah selesai melakukan instalasi GNS3. Kemudian kita klik next. Kemudian sini ada pilihan, kita klik no saja. Karena jika ada yang ingin membayar lisensinya, silahkan. Sini abang klik no saja. Kemudian next. Kemudian kita start dan klik finish.
Nah, berikut ini merupakan tampilan awal dari Gen S3. Selanjutnya, Gen S3 ini belum bisa untuk kita konfigurasikan kepada router Mikrotik karena belum adanya terhubung antar jaringan, juga belum adanya kita membuat topologi, serta juga di sini kan Gen S3 yang pada Windows ini kita fungsikan sebagai klien. Nah, kita juga harus terlebih dahulu menginstal Gen S3 pada virtual machine di VirtualBox. Nah, baiklah kita langsung menuju ke VirtualBox di mana kita akan menginstal Gen S3 virtual machine-nya. Sebelum itu kita harus mengekstrak file yang telah kita download tadi. Mana file dengan nama ini Gen S3 virtual machine VirtualBox. Kemudian kita ekstrak. Setelah ini kita balik ke VirtualBox, kemudian pada bagian file kita klik import, kemudian kita pilih yang telah kita download tadi, yang kita ekstrak tadi. Nih, kemudian kita open, kemudian kita klik next. Di sini kita klik import. Kita tunggu proses sampai selesai. Nah, baiklah kita balik lagi ke Gen S3. Di sini dapat dilihat pada bagian server summary. Di sini punya abang ada dua, yaitu ada desktop dan Gen S3 virtual machine. Dimana ini ada yang server dan di sini klien. Cara untuk menampilkan adanya Gen S3 VM ini dengan cara help setup wizard. Kemudian pada bagian sini kita pilih run yang paling atas ya. Kemudian kita klik next, kemudian next, kita next. Kemudian kita pilih Gen S3 VM, kemudian kita klik next, kemudian kita tunggu sampai selesai. Nah, jika ada muncul error seperti ini, langkah adik-adik yang perlu dilakukan yaitu kita balik ke VirtualBox, kemudian pada bagian file, kemudian ada namanya host network manager, kemudian pada bagian VirtualBox host only Ethernet adapter, kemudian di HCP-nya itu kita enable-kan, kemudian kita close. Nah, selanjutnya itu kita balik lagi ke Gen S. Selanjutnya kita balik lagi ke setup wizard, kemudian kita next, kita lakukan seperti tadi. Kita pilih nih Gen S3 VM, kemudian kita next, kemudian dia akan berjalan. Dan di sini adik-adik dapat menunggunya. Dan jika berhasil, biasanya itu tampilan pada Gen S3 VM itu akan terbuka seperti ini tanpa adanya kita klik dan dia secara otomatis terbuka. Baiklah, selanjutnya setelah VirtualBox Gen S3 terhubung, maka pada tampilan Gen S3 pada Windows-nya itu, pada bagian server summary-nya itu akan menampilkan seperti ini. Dia akan berwarna hijau pada CPU-nya. Selanjutnya langkah adik-adik yaitu menghubungkan Mikrotik ke Gen S3 dengan cara yaitu edit preference. Kemudian pada bagian QEMU, bagian keduanya itu ada yang nonaktifkan. Selanjutnya pada bagian QEMU di sini klik new. Kemudian ini ada dua pilihan, pilih yang tengah. Selanjutnya di sini bisa disesuaikan namanya ataupun bebas sih, tidak masalah. Kemudian nih defaultnya seperti ini, lanjut aja. Kemudian telnet, new image. Nah, di sini nih adik-adik bisa memasukkan ISO dari Mikrotik, dimana terlebih dahulu adik-adik mendownload di sini Mikrotik. Nah, selanjutnya abang sudah ekstrak, ini dia CHR, kemudian klik open,
kemudian finish. Di sini untuk mengubah tampilan dari mikrotiknya itu bisa diklik edit, kemudian simbol ini browse, kemudian kita pilih aja router. Nah nih, selanjutnya pada bagian network. Nah di sini adapternya masih satu. Di sini kita bisa membuat, kita sesuaikan saja. Di sini abang membuatnya 8, kemudian oke, kemudian oke. Nah di sini kita akan mencoba. Di sini abang akan mencoba untuk memastikan apakah sudah terhubung. Di sini abang akan membuat topologi. Sini kita akan menghubungkan. Nah, caranya untuk menjalankannya itu pilih ini, start, yes. Di sini untuk melihatnya apakah OS mikrotiknya itu sudah bisa dijalankan dengan cara klik kanan pada bagian router, kemudian konsol, maka akan terbuka tampilan seperti ini. Jika tampilannya masih kosong seperti ini, berarti masih dalam proses. Bisa silahkan adik-adik tunggu sampai nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Baiklah, berikut ini tampilannya saat sudah selesai. Kemudian kita masukkan username-nya, defaultnya itu admin, passwordnya itu bisa kosong. Kemudian kita klik Q. Nah, di sini kita suruh masukkan password. Bebas masukkan passwordnya, jangan sampai lupa saja. Sini abang memasukkan password 12345. 12345. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, selanjutnya itu kita akan menghubungkan Gen S3 ini ke Winbox. Baiklah, selanjutnya di sini abang telah membuat topologi sederhana yang dimana kita akan mencoba mengkonfigurasikan topologi ini supaya bisa terhubung ke Winbox mikrotik. Caranya itu yang pertama itu kita akan membuat node terlebih dahulu supaya kita ingat untuk IP dari masing-masingnya. Di sini pada IP PC1 abang membuat IP-nya itu 192.168.2.1. Nah, pada bagian router yang pertama, IP-nya itu 192.168.1.1. Nah, untuk menghubungkan antara router 1 dan router 2 yang itu gateway-nya, dia itu menggunakan IP 192.168.0/24. Nah, selanjutnya pada router kedua dia menggunakan IP 192.168.2.1. Mohon maaf, di sini salah. Di sini aturannya 1.2. Nah, pada PC 2 di sini dia menggunakan IP 192.168.2.2. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke router di mana kita akan mengkonfigurasikan. Langkah pertama ini merupakan tampilan router yang pertama, di mana kita memasukkan username yaitu admin, passwordnya masih kosong. Kemudian Q, di sini kita disuruh masukkan password. Di sini bebas adik-adik memasukkan password berapa saja. Di sini abang memasukkan password 12345. 12345. Nah, ini tampilan mikrotik sudah bisa. Baiklah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan, yaitu dengan cara pertama itu kita buat IP address address 192.168.3.1/24 interface ether 1. Nah, di sini dia akan menghubungkan antara ini dengan yang ini. Nah, selanjutnya ini pada router ini dia akan menghubungkan supaya bisa PC terhubung ke routernya.
Caranya itu dia membuat IP address add address 192.168.1.1/24 interface ether 2. Nah, di sini sudah terhubung. Kita akan coba terlebih dahulu. Kita coba ping 168.3.1. Nah, berhasil ya. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan juga pada router yang kedua. Caranya sama. Nah, di sini caranya sama. IP address head address 192.168.3.2/24. Kenapa 2? Karena yang di sini tadi sudah 1, makanya di sini 2. Ini menghubungkan antara router ini ke router ini. Nah, kemudian tidak lupa kita akan membuat di interface ether 1. Nah, selanjutnya dia akan mengkonfigurasi yang ke bawah supaya PC dapat terhubung. IP address add address 192.168.2.1/24 interface ether 2. Di sini kita coba ping router ini ke router ini untuk memastikan apakah sudah berhasil, yaitu dengan cara ping 192.168.3.1. Nah, sudah berhasil ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan PC ini supaya dapat terhubung ke router. Caranya itu kita klik 2 kali pada bagian PC. Nah, masuk. Kemudian kita akan mengklik ataupun menuliskan IP 192. Kita masukkan IP yang di note tadi ini. 168.1.2. Kita masukkan subnetnya. Kemudian masukkan gateway-nya. Kemudian kita enter. Nah, sudah berhasil ya. Di sini juga pada PC 2 kita akan masukkan sama IP 192.168.255.255.255.0. Kita masukkan gateway-nya 192.168.2.1. Kita enter. Nah, berhasil. Di sini kita akan mencoba pada PC yang pertama terlebih dahulu. Kita coba ping ke routernya. Apakah sudah berhasil? 1.1. Nah, berhasil. Yang kedua juga kita coba ping. Nah, sudah berhasil. Nah, sebenarnya ini konfigurasinya itu masih pada bagian sini saja. PC 1 dengan PC 2 belum bisa terhubung. Dia belum bisa mencoba ping karena kita belum membuat rootnya ataupun dari gateway-nya itu. Caranya itu kita masuk lagi ke router yang pertama, kita masukkan IP root. Nah, sebelumnya Bang ingin menunjukkan terlebih dahulu jika sebelum kita membuat rootnya itu, maka kita akan coba ping, maka yang terjadi seperti ini. Nah, di sini dia melakukan ping, cuman ada bacaan di sini itu destination network. Nah, caranya itu kita buat rootnya itu dengan IP root add destination address 192.1.0/2.0/24. Gateway-nya itu 192.168.3.2. Nah, pada bagian yang mikrotik yang pertama sudah berhasil dia menghubungkan ini yang ke sini. Nah, selanjutnya itu pada router yang kedua kita masukkan sama IP root add destination 192.168.1.0/24 gateway-nya 192.168.3.1. Nah, langkah selanjutnya kita akan coba ping 192.168.2.2.
Nah, sudah berhasil. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah ini sudah bisa terhubung ke dalam Winbox? Tentu saja belum. Dan kenapa kita mengkonfigurasinya melalui terminal seperti ini? Karena pada dasarnya ya seperti tadi, dia belum bisa terhubung ke dalam Winbox. Jika kita buka Winbox, maka tidak akan terbaca apa-apa. Cara supaya dia itu bisa dapat terhubung dengan Winbox, kita masukkan ini, yang pertama itu cool. Kita oke. Nah, selanjutnya kita masukkan switch. Nah, selanjutnya kita hubungkan. Nah, sudah terhubung. Nah, di sini kita akan coba, kita refresh. Nah, sudah masuk. Berarti untuk konfigurasi pada pertemuan kita ketiga ini tentang network infrastruktur itu berarti sudah berhasil. Nah, di sini kita akan coba untuk masuk ke dalam Winbox-nya. Kita coba pilih salah satu, kita masukkan passwordnya, yaitu 12345. Nah, sudah berhasil. Di sini akan kelihatan IP address-nya. Berarti di sini pada router yang kedua. Di sini kita akan kelihatan juga root-nya. Nah, di sini kelihatan. Nah, apakah seperti ini sudah bisa terhubung ke internet? Tentu saja juga belum. Karena pada dasarnya pada yang kita buat ini kita menggunakan host only adapter. Sedangkan kalau misalnya untuk menghubungkan ini bisa dengan menggunakan NAT. Caranya itu sebenarnya gampang. Nah, di sini kita akan menambahkan switch terlebih dahulu supaya dapat terhubung ke internet, dan dia menggunakan NAT jatuhnya ya. Yang sini tadi kan switch, yang pada yang di sini itu dia menggunakan host only adapter dan belum bisa terhubung ke internet. Maka di sini kita menggunakan contoh untuk NAT-nya saja. Kita tambahkan switch, kemudian kita hubungkan, kemudian kita jalankan lagi pada Winbox. Nah, muncul. Masukkan 12345. Ini kita coba terlebih dahulu ya. Kita coba ping Google. Nah, belum mau kan? Nah, selanjutnya kita coba pada DHCP client, kita tambahkan, kemudian kita pilih Ether 4, kemudian apply. Nah, karena ada sifat internet itu dia mendapatkan IP langsung. Nih di sini. Kita akan coba Google. Nah, sudah berhasil. Nah, baiklah. Mungkin hanya sekian pada praktikum cyber security kita pada kali ini terkait materinya itu tentang network infrastruktur. Abang mohon maaf apabila ada kesalahan, dan abang berharapnya adik-adik mencoba dan dapat mengembangkan lebih jauh lagi. Mungkin sekian yang dapat abang sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.